Sama-sama beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya mengundang kita semuanya boleh sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa untuk membuka firman Tuhan ini dengan bergantung kepada kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan Allah kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami puji dan sembah Engkau ya Allah. Kami mengakui kami hanyalah orang berdosa, debu dan tanah. Ampuni kami Tuhan, terima kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kuasai kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh belajar dan mengerti firman Tuhan, dan dengan kuasa Tuhan juga menolong kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada saat ini adalah penutupan dari seluruh rangkaian 10 hari berdoa. Tetapi saya mohon maaf oleh karena saya sudah coba-coba untuk memasukkan bahan-bahan dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk PowerPoint ke Facebook atau YouTube, tapi tidak bisa. Tapi kalau nanti ada dari antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa atau tahu caranya, mohon bantu saya. Di dalam kesimpulan dalam 10 hari berdoa ini, ada beberapa hal yang saya ingin bawakan kepada saudara-saudara, dan juga ada sahabat atau pimpinan kami, Pendeta Lohonoman juga yang membagikan berkatnya. Saya akan ambil juga dari beliau, yang mana beliau telah simpulkan juga dari 10 hari berdoa ini. Sangat baik sekali. Shalom, selamat sahabat kepada Vendelina Lomi, Tuhan memberkati Anda dan keluarga di sana. Dan kepada kita semuanya yang mengikuti acara ini. Tahukah Anda bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak bisa diulangi? Apakah Anda dan saya sudah menyadari bahwa ada hal-hal di mana mungkin saja itu adalah hal terakhir yang bisa kita lakukan? Ada peristiwa-peristiwa atau momen, kesempatan atau keadaan di mana hal itu terjadi untuk terakhir kalinya, dan kita tidak akan punya kesempatan untuk mengulangi peristiwa atau momen itu. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan sebuah amaran kepada umatnya di akhir zaman. Siapa itu? Ya, saya dan saudara. Di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Yesus berkata demikian, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ayat ini Yesus berikan kepada saya dan saudara umatnya akhir zaman, untuk memberitahu bahwa ada satu waktu di mana Tuhan Yesus akan membuat satu pilihan terakhir untuk menolak umatnya, memuntahkan dari mulutnya. Yaitu ketika keadaan kita, yaitu tidak dingin atau tidak panas, dalam pengertian suam-suam kuku. Bagaimana caranya saya dan saudara suam-suam kuku? Itulah panggilan daripada 10 hari berdoa, yaitu agar kita panas. Artinya tidak berada di tengah-tengah antara dingin dan panas. Supaya panas menggelora iman kita. Orang Advent yang sejati dan benar adalah orang Advent yang benar-benar ingin ke surga. Tapi ke surganya tidak juga mau untuk pergi sendirian. Tidak mau sendirian. Di dalam jemaat, di dalam gereja, di dalam keluarga, siapa sebenarnya yang harus menjadi inisiator kerohanian? Apakah itu pendeta? Ya, karena banyak sekali umat Tuhan katakan, oh, pendeta yang harus jadi pemimpin dalam kebanggaan rohani dalam gereja. Tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta yang menarik tentang pendeta? Supaya kita juga nanti jangan juga hanya bergantung kepada pendeta. Mari bergantung hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Di sana dikatakan bahwa pendeta
itu sebenarnya seringkali bertempur. Ya. Dia sedang berjuang untuk membuat satu keseimbangan antara menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang-orang. Ya, menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang. Dan yang sangat menyedihkan adalah ketika pendeta-pendeta ini mencoba menyenangkan orang. Tahukah Anda bahwa seringkali dari orang-orang ini lebih banyak gantinya mendapatkan pujian, tetapi sebenarnya pendeta itu lebih banyak mendengarkan komplain. Ya, komplain. Lebih banyak komplain daripada compliments. Lebih banyak komplain daripada pujian. Lebih banyak hal-hal yang negatif yang dia dengarkan. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya seorang pendeta kalau tidak berserah kepada Tuhan, dia akan menjadi seorang yang lebih negatif daripada yang positif. Ya, ya itu sebabnya jangan bergantung hanya kepada siapa? Pendeta. Ya, mari bergantung kepada Yesus Kristus. Itulah pelajaran kita dalam 10 hari berdoa. Bergantung kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Salam sahabat kepada Natalia, Marusaha Silaen, Marta Laura Hutapea Bosi. Tuhan memberkati Anda di tempat Anda. Di dalam Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Selamat sahabat Ibu Tutut dari Lambang Kuning, Tuhan memberkati. Bukan dengan perkasaan, dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Wah, luar biasa. Nabi Zakaria diberikan sebuah ilham oleh Tuhan melalui Rohnya, berkata bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Di dalam buku ini, di dalam hari yang ketiga ada sebuah kutipan dikatakan demikian. Banyak orang percaya mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus, berbicara mengenai Roh Kudus. Namun demikian mereka sendiri tidak menerima keuntungan. Wah, sayang sekali ya. Sama sahabat Marta Laura. Tidak mendapatkan keuntungan. Kira-kira siapa yang paling banyak berbicara tentang Kristus, tentang Roh Kudus di dalam gereja? Ya tentunya kita akan katakan pendeta paling banyak. Tapi kutipan Kerinduan Segala Zaman jilid 2 dikatakan bahwa mereka ini ya tidak mendapat keuntungan, hanya berbicara saja. Ya ini sekali lagi saya selalu mengulang-ulangi Matius pasal 7. Tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan, kami sudah berbuat demi namamu, kami sudah mengadakan mukjizat demi namamu, tapi Yesus bilang aku tidak kenal engkau. Ya, sangat disayangkan kalau saya dan saudara umat Tuhan, orang Advent, tapi tidak masuk surga. Rugi besar. Kenapa? Karena kitalah yang paling banyak berbicara tentang Yesus Kristus, tentang kebenarannya, tentang keselamatan, tentang Roh Kudus, tapi kita sendiri tidak mendapat keuntungan dari itu. Selamat sahabat Andi Kandio, Risma Tamba, Tuhan memberkati. Penyerahan semua kekuatan kita kepada Allah sangat meringankan masalah hidup. Selamat sahabat Junita Manulang, Tuhan berkati. Siapa di antara kita yang kalau ada sebuah persoalan, permasalahan, kita coba-coba dulu untuk selesaikan? Atau mana yang duluan kita lakukan? Tuhan, ini ada masalah. Kecil atau besar? Ya, sepele sepertinya atau hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kita langsung berdoa, Tuhan, ini ada masalah seperti ini. Penyerahan semua kekuatan kita kepada Allah sangat meringankan masalah hidup. Kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa ada orang stres? Kenapa ada orang yang sampai gila karena banyak masalah? Karena sebenarnya kita orang Kristen tidak sedang menyerahkan semua kekuatan kita. Itulah yang Yesus katakan dalam Wahyu pasal ketiga ayat 15 dan 16 tadi, bahwa kita tidak panas dan tidak dingin. Kadang-kadang kita pakai kekuatan kita, kadang-kadang kita berserah sama Tuhan. Tapi Tuhan mau, kalau dingin-dingin sekalian, kalau panas-panas. Dan Yesus sudah berikan banyak perumpamaan bahwa pada akhirnya kita akan terbagi dua. Kambing atau domba, lalang atau gandum, perempuan darah yang bijaksana atau yang bodoh. Pada akhirnya kita semua akan terbagi menjadi dua. Tapi panggilan sahabat ini adalah, mari kita panas. Mari kita dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Mari segala sesuatu bukan dengan keperkasaan kita, tetapi dengan Roh Kudus Tuhan. Mari kita serahkan semua kekuatan kita kepada Allah, karena itu sangat meringankan masalah hidup.
Itu akan melemahkan dan memotong 1000 pergumulan dengan nafsu dari hati yang alami, dalam kutipan My Life Today halaman yang ke-6. Di dalam gereja banyak sekali hal-hal yang tidak mendukung. Dan kebanyakan saya sangat luar biasa melihat ini sebuah penelitian dilakukan bahwa kenapa banyak orang meninggalkan gereja, kenapa banyak orang meninggalkan bahkan pelayanan sebagai mungkin misionari, mungkin bahkan sebagai seorang pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan. Itu hal kedua tertinggi adalah karena konflik di dalam gereja. Karena banyaknya pertengkaran dalam gereja. Banyaknya hal-hal yang tidak baik mereka lihat di dalam gereja atau bahkan mereka sendiri mengalaminya. Tetapi tahukah Anda kenapa itu terjadi? Sebenarnya kebanyakan dari kita adalah belum berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Masih suam-suam kuku. Panggilan sahabat ini, jangan suam-suam kuku. Rugi kita menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia. Tapi masih apa? Suam-suam kuku. Panggilannya mari kita panas. Itu panggilan Yesus kepada saya dan saudara. Selama sahabat kepada Carlos. Bapak Ibu yang saya kasihi, Roma 8 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Siapa yang tidak senang hidup? Siapa yang tidak senang hidup kekal? Siapa yang tidak mau merasakan damai sejahtera? Mari kita hidup menurut keinginan roh. Dari apa yang sudah dijelaskan dalam buku 10 hari berdoa sedunia, ya, ada 5 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah bahwa pekerjaan kebangunan rohani supaya kita menjadi orang-orang umat Tuhan yang panas, itu bukanlah hasil pribadi kita. Tapi itu merupakan pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, menggunakan diri kita dalam kerjasama membangun rohani kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Selamat sahabat kepada semua sidang Nazaret, Marta Laura. Yang berikutnya adalah pekerjaan kebangunan rohani bukanlah pekerjaan 1-2 hari saja, tetapi sebuah pekerjaan yang memakan waktu, membutuhkan perhatian, tenaga, pikiran, dan tentunya doa dan pergumulan secara pribadi untuk terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal ke-13 ada sebuah perumpamaan Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara, di mana di sana ada sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Ada 7 kali disebutkan dalam kata-kata Matius pasal ke-13, yaitu pada waktu atau waktu. Di mana itu bisa berarti di antara, between, atau sementara, while. Itu sebabnya tidak bisa kita memberikan sebuah penghakiman kepada seseorang. Oh, orang ini, dia ini kan seorang yang sudah lama dalam gereja. Harusnya kerohaniannya seperti ini tingginya. Tidak bisa. Kenapa? Karena pertumbuhan rohani setiap orang, sebagaimana Yesus sudah berikan di dalam Matius pasal 13, kebangunan rohani seseorang, sebagaimana Yesus berikan dalam Matius pasal 13, itu tidak sama. Ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudara adalah seorang petani, atau seseorang yang pernah menanam sayur-sayuran atau tanaman yang lain, atau padi mungkin dan lain sebagainya, sama-sama bibitnya disebar, sama-sama sumber bibitnya ini dalam satu hal, tetapi ketika dia bertumbuh, sama-sama mungkin 30 hari, tapi lain tingginya. Ya. Menuju masa panen, sama-sama sudah berbulir, tetapi ada yang berbulirnya sudah kuning, ada yang masih kuning hijau. Ya. Tetapi intinya, semuanya sama-sama nanti akan dipanen. Ya. Kedatangan Tuhan tidak menunggu saya dan saudara semuanya kuning. Kedatangan Tuhan masa panen itu tidak menunggu semuanya tunggu dulu berisi bulir-bulirnya. Tidak. Itu sebabnya jangan menunda untuk kebangunan rohani. Amin.
saatnya lah kita untuk bangun. Kita semuanya adalah orang suam-suam kuku. Yesus yang berikan fakta itu dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Semua kita suam-suam kuku. Tetapi semua dipanggil, ayo kita pilih. Kalau dingin-dingin, kalau panas-panas. Tentunya panggilan Tuhan Yesus adalah panas. Ya, panas. Selamat sahabat kepada Alvin Lee. Tuhan berkati, selamat melayani juga. Dari apa yang sudah kita dengar dan berikan di sini dalam buku 10 hari berdoa ini, pekerjaan kebangunan rohani tidak sama seperti pekerjaan akademis, seperti pekerjaan karir, seperti pekerjaan bisnis, tidak sama. Di mana seorang yang punya kemampuan, punya koneksi, punya bakat, punya kedudukan, posisi terhormat, serta punya kemampuan individu yang menonjol lainnya akan lebih maju daripada yang tidak memiliki kemampuan atau potensi apa-apa. Dari apa yang sudah kita dapatkan di sini, bahwa kita semuanya pada akhirnya dengan kuasa Tuhan, dengan Roh Kudus yang diberikan berkelimpahan penuh, ya, itu semuanya tidak akan pandang bulu apakah Anda orang terpelajar atau tidak, apakah Anda seorang SD atau sarjana atau bahkan master dan doktor. Tidak, semuanya sama di mata Tuhan. Intinya adalah apakah kita mau memberikan penyerahan sepenuhnya. Ketika umat Tuhan melakukan penyerahan sepenuhnya, ada satu hal yang menonjol akan kelihatan dalam hidupnya. Apa itu? Dia senang untuk berbagi. Ya. Senang untuk berbagi, khususnya berbagi tentang Injil yang telah merubah hidupnya. Dari yang seorang yang tadinya arogan, sombong, tapi dia sekarang menjadi seorang yang rendah hati. Dari yang seorang tadinya hemat, sampai-sampai tidak mau berbagi dengan orang lain saking hematnya, ya, dalam kata-kata yang lain pelit, dia menjadi seorang yang royal, menjadi seorang yang mudah untuk memberi. Ada perubahan nyata dalam hidupnya ketika umat Tuhan melakukan penyerahan total kepada Tuhan. Bukan aku Tuhan, tetapi Engkau. Bukan dengan keperkasaanku, tetapi dengan Roh Tuhan. Ya, ada hal yang kelihatan. Walaupun perubahan itu terjadi di dalam, tidak ada yang lihat, tidak ada yang melihatnya. Kelihatannya mungkin di luar belum ada perubahan, tapi jangan menghakimi. Orang itu mungkin sedang bergumul di dalam. Dan pada waktu itu Tuhan, ketika dia sudah berserah total sepenuhnya kepada Tuhan, Anda dan saya akan bisa melihat perubahan itu. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15, seorang hamba Tuhan Paulus, ya, seorang senior, memberitahu kepada juniornya Timotius. Dia katakan dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Rasul Paulus kepada juniornya Timotius. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana dengan kita? Kita tahu siapa Rasul Paulus, yang dari tadinya seorang pembunuh, yang mengejar-ngejar dan menganiaya umat Tuhan. Kemudian dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya dia memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus. Dan dia katakan dalam penginjilannya, akulah yang paling berdosa. Inilah bukti memang kita lihat kehidupan Rasul Paulus adalah seorang yang sangat-sangat rendah hati dan melakukan segala sesuatu, mengorbankan bahkan nyawanya untuk Tuhannya Yesus Kristus. Rela dia. Keuntungan materi tidak lagi menjadi fokusnya. Itu semua ditinggalkan sama dia. Pekerjaan yang mapan dia tinggalkan demi Tuhannya. Saya dan saudara punya panggilan masing-masing. Doakan apa yang menjadi panggilan saya dan saudara. Yang pasti kita semua dipanggil untuk menginjil. Tidak ada umat Tuhan yang sudah berserah total kepada Tuhan, yang sudah diubah dan dikuasai oleh Roh Kudus, yang tidak senang berbagi Injil keselamatan kepada orang lain, baik kepada kaum keluarganya, baik kepada sahabat-sahabatnya, atau mungkin tetangganya. Kalau dulu tetangga tidak kenal Kristus karena kehidupan orang Kristen tidak seperti Kristus. Ketika berserah total,
memohon kuasa Tuhan, memohon curahan Roh Kudus Tuhan untuk mengubah, untuk memimpin, untuk memakai hidupnya sebagai alat Tuhan yang efektif. Para tetangga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, kaum keluarga kita akan melihat, oh iya, ada Kristus dalam hidup kita. Amin. Ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan di dalam sejarah gereja Advent. Kita kenal dua orang yang sangat terkenal dalam membawa pekabaran kebenaran, yaitu keselamatan melalui iman, yaitu bahwa kita hanya dibenarkan oleh iman, yaitu E.J. Wagoner dan A.T. Jones. Ya, Elliot J. Wagoner atau Alonzo T. Jones. Dua orang muda yang luar biasa yang Tuhan berikan ilham, yang sangat bersemangat dalam hidup mereka dalam mula-mula pekerjaan pelayan mereka. Tetapi yang menyedihkan dari kedua orang ini adalah bahwa di akhir hidup mereka, di masa-masa berikutnya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kebenaran. Bahkan mereka ini adalah dua orang yang sangat-sangat luar biasa dalam menyerang gereja maupun kebenarannya. Hal yang menyedihkan dalam kehidupan kedua orang yang harusnya tetap setia ini adalah bahwa mari jangan kendur dalam kehidupan kita. Jangan, bahkan bukan hanya kendur, kita menjadi suam-suam kuku dan akhirnya kita keluar dari kebenaran. Jangan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus tidak memanggil saya dan saudara itu ke tempat yang aman dan tenang di dunia ini. Jelas Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini digambarkan sebagai domba, dipanggil untuk masuk ke dalam tengah-tengah serigala. Jadi kalaupun orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu seharusnya menjadi pemimpin-pemimpin rohani, tapi nyatanya mereka keluar dari kebenaran itu, jangan ikut. Karena panggilan saya dan saudara di dalam kebangunan rohani ini adalah bahwa mari kita hanya ikut Tuhan. Kalau ada orang di sekeliling kita yang sepertinya mereka ini seorang yang sangat bersemangat dahulunya, seorang pemimpin rohani yang luar biasa, bahkan mungkin kita salah seorang pemujanya yang sangat mengaguminya, tapi kemudian kita dapati mereka ini keluar bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Doakan mereka, doakan mereka. Karena Yesus sudah gambarkan bahwa akhirnya umat Tuhan di akhir zaman hanya akan terbagi dua. Panas atau dingin. Domba atau kambing. Gandum atau ilalang. Perempuan bijaksana atau yang bodoh. Panggilan kita tentunya selalu hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Posisi terbaik sebagai pengikut Yesus adalah di kaki Yesus. Dari sekian banyak posisi yang pernah dicapai oleh manusia dalam pelayanannya bersama-sama dengan Tuhan, Alkitab menuliskan posisi Maria saat berada di kaki Yesus, mendengarkan Yesus berbicara adalah posisi yang paling dibela oleh Yesus secara terang-terangan di depan orang banyak. Saat dia dikecam oleh saudaranya, posisi Maria berada di kaki Yesus adalah yang paling dipuji oleh Tuhan Yesus. Kalau posisi terbaik kita ada di kaki Yesus, apa yang lagi yang akan kita banggakan dalam pengertian mau kita sombong-sombongkan? Tidak ada. Artinya posisi kita yang terbaik. Di dalam sebuah ilham di buku Maranatha, dikatakan bahwa semua umat Tuhan ketika mereka melihat bertemu dengan Tuhan mereka Yesus Kristus, mereka diberikan mahkota, tetapi mahkota itu pada akhirnya mereka akan angkat dan mereka letakkan di kaki Yesus. Inilah sebuah gambaran bahwa kehormatan saya dan saudara sebagai umat Tuhan memang sangat tinggi. Karena kita adalah hamba-hamba pencipta, bahkan digambarkan sebagai sahabatnya Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang bahkan menurut kitab Daniel akan memerintah sebagai raja selama-lamanya bersama dengan dia. Tetapi kita yang digambarkan itu di masa kekekalan itu, bahkan kita, kehormatan kita, mahkota kita letakkan di kaki Yesus. Sebagaimana Maria yang memakai rambutnya bagi seorang wanita, rambut itu adalah sebuah kehormatan.
Maria menggunakan kehormatannya untuk menyeka kaki Yesus. Inilah sebuah gambaran bahwa kehormatan kita yang tertinggi adalah di kaki Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Itu akan menyebabkan umat Tuhan dari gantinya bergosip, hanya akan membicarakan tentang bagaimana untuk memenangkan jiwa. Dari tadinya yang ribut dan suka bertengkar, akan habis tenaga dan waktunya, pikirannya untuk memikirkan bagaimana mempercepat kedatangan Tuhannya. Inilah bukti ketika kita, saya dan saudara, umat Tuhan, diubahkan oleh Roh Tuhan. Kita semua akan berbicara seperti Paulus. Dari antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ketika umat Tuhan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berdosa, maka mereka semua akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Di dalam buku 10 hari berdoa ini, dalam terjemahan Jerman, ya, terjemahan Jerman untuk Zakaria 4 ayat 6 sebagai kesimpulan. Kalau dalam terjemahan kita dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, Zakaria 4 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Jerman, di sana dikatakan demikian. Apa yang Anda rencanakan tidak akan berhasil dengan kekuatan pasukan atau kekuatan manusia. Sebaliknya, Rohku, kata Tuhan, akan menyelesaikannya. Aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa berjanji ini. Wah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, segala permasalahan, problema hidup, pergumulan, itu kita serahkan kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan yang boleh menyelesaikannya di dalam kita, apalagi dalam perkara rohani. Lebih-lebih kita akan semakin berserah. Biarlah kiranya saya dan saudara adalah umat Tuhan yang pada akhirnya, ya, Tuhan Yesus katakan dalam Wahyu 3 ayat 19 dan 20 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Kita semuanya akan bangun di dalam Tuhan. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.